izin Bapak Ibu untuk kegiatan ini direkam ya. Jadi saya dapat tugas dari guru penggerak untuk mengulaskan apa yang telah saya dapatkan. Nanti pelaporannya adalah dalam bentuk rekaman. Jadi mohon izin untuk kegiatan ini direkam, gitu ya. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang budaya positif. Di sini ada nama pengembangnya dari kementerian. Jadi yang akan kita pelajari nanti ada 6, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukum dan penghargaan, dan juga restitusi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada restitusi, posisi kontrol, dan segitiga restitusi yang terakhir. Ini untuk yang pertamanya. Baik, sekarang tadi Bu Cita ada sedikit pegangan, saya juga ada satu permainan. Ya. Minta Pak Anto, ya, gimana caranya untuk mendapatkan benda tersebut? Terserah Pak Anto, mau disogok, mau dibujuk, mau merayu, menyuap, apa saja boleh. Yang penting dapetin benda tersebut. Gimana caranya? Oke, silakan. Pakai ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya Bu Lagi. Jadi ada di tangan Bu Lagi, itu saya bisa lihat langsung itu ada pulpen. Kalau misalkan saya tabui, berarti Bu Lagi harus berpulpen meja, ya oke? Harus mau. Ini permainan. Ini permainan, oke? Jadi ikutin aja satu itu langkah pertama. Nanti ada langkah kedua. Sekarang saya taruh. Harus lepas. Lepasnya. Itu baru balik. Jadi orang Pak. Enggak, ini mampu. Ini kan ada langkah kedua, mata dulu. Oke. Langkah keduanya saya pegang bentar. Nanti saya balikin lagi, saya balikin lagi. Taruh. Boleh taruh ini. Boleh ambil ini. Ya ini namanya tukeran. Ini kan tukeran buat aku. Ya nanti kan saya tinggal balikin. Ini harga diri. Tinggal balikin. Taruh. Ini berharga. Ini berharga, ini lebih mahal. Enggak mau, berapa berharga ceritanya. Ya udah, taruh sini. Saya pegang, boleh dipegang itu. Ya udah, terima kasih. Ya. Pemaksaan tidak boleh dipaksa. Oke, nggak apa-apa. Itu memang diperbolehkan seperti itu ya. Itu namanya apa Pak Ando? Boleh di-share sedikit strateginya. Strateginya apa itu? Sebenarnya sih kalau menurut saya ini permainan ya, permainan untuk mempengaruhi daya pikir teman-teman interaksi aja sih. Sebenarnya teknik kita aja untuk gimana caranya kita mendapatkan sesuatu dari orang lain. Teknik Pak Anto sendiri ya. Teknik sendiri. Itu namanya kayak licin. Teknik bebas. Ngomongin apa nih? Pemaksaan juga. Pemaksaan juga ya. Ada pemaksaan juga, ada kebohongan juga. Kalau boleh nih, tadi gimana perasaannya? Rasanya hianati Pak. Tahu diambil. Oke, baik. Tadi itu sedikit permainan apa namanya ya, kepalan tangan ya. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai teori kontrol ya. Jadi yang mengontrol itu tadi siapa? Pak Anto apa Pula ini kira-kira? Pak Anto ya, Pak Anto dominan sekali ya. Ya, jadi di sini ada teori ilusi kontrol. Di sini ternyata guru mengontrol murid itu hanya ilusi, ya kan? Jadi kita sudah berpanjangan bahwa saya dapat mengontrol murid, belum tentu muridnya itu di belakangnya bisa gitu. Bisa aja pas berhadapan dengan kita, memang kita mengontrol mereka ya. Tapi di luar dari itu bisa aja dia lepas dari kontrol kita gitu. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita di rapat ya, mengkritik orang itu biasanya enak aja gitu di depan umum gitu. Kita merasa bahwa
itu dapat menguatkan karakter mereka gitu ya, atau menguatkan karakter kita. Ternyata itu hanya ilusi. Itu akan memperburuk situasi sebenarnya. Gitu. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan yang positif dan efektif itu penguatannya bisa sangat bermanfaat. Gitu. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Ternyata orang dewasa itu orang tua ke anak bisa aja kita memaksa ya, ayo mandi gitu ya, ayo makan gitu. Ya, padahal perasaan dari anaknya itu juga tidak baik seperti itu. Jadi itu menurut paradigma teori kontrol. Nah, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol gitu ya. Di sini ada stimulus respon sama teori kontrol. Jadi stimulus respon ini biasanya semacam stimulus gitu ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu stimulusnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi di teori kontrolnya semua berperilaku memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, padahal di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, jadi misalkan nanti Pak Anto bisa mengontrol Bu Leli, tapi kenyataannya Bu Leli yang bisa mengontrol diri sendiri gitu. Tadi Bu Leli melepaskan pulpen, tadi Bu Leli kontrolnya diperlemah, gitu kan? Karena kasihan Pak Anto misalkan gitu. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain seperti itu. Jadi seperti yang contoh tadi, Pak Anto ternyata bisa mengontrol Bu Leli, padahal sebenarnya tidak. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kan tadi Pak Anto bujuk nggak bisa ya, ya kan? Bisa, jadi paksa aja, ambil aja. Ya. Gitu. Nah, di teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrolnya model berpikirnya menang itu dengan menang gitu. Nah, ini rangkuman tentang disiplin positif ya. Nanti akan kita pelajari mulai dari teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, sampai nanti ke keyakinan kelas dan segitiga restitusi nanti di akhirnya. Ini ada apakah itu disiplin? Ya. Ini makna disiplin ya. Disiplin dalam bahasa Latinnya disiplina yang artinya belajar. Lalu makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dari Socrates dan Plato. Nah, di bagian keempatnya itu yang biasa kita temui dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau misalnya kita di rumah atau di sekolah untuk mendisiplinkan anak, ya itu ternyata membuat anak tidak nyaman, gitu, dengan kata disiplinnya itu. Ini foto siapa ini? Anto. Ini Ki Hajar Dewantara ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini akan misal ada beberapa nilai kebajikan. Pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, ini ada kata kunci intrinsik ya. Nanti kita akan pelajari apa itu intrinsik. Lalu nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Berarti yang terakhir ini apa nanti kemarin di kurikulum merdeka itu?
beriman, mandiri, bernilai kritis, berpendidikan global, berproblem dan kreatif. Ini nanti hasil akhirnya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Nah ini yang tadi teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau yang 1 dan 2 itu motivasinya eksternal. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ini motivasinya eksternal atau dari luar. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu motivasi dari luar. Kalau motivasi internal dari dalam, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini tujuan disiplin positif. Nah di sini muncul tentang restitusi. Nah restitusi apa sih? Di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ini hampir mirip dengan teori fisika. Di kelas 2 itu ada yang namanya hukum restitusi. Di matematika juga ada ya. Kalau di fisika itu kalau benda dipantulkan, ya, maka dia akan memantul. Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Nah, di sini juga sama. Jadi posisi restitusi ini adalah posisi mengembalikan keadaan ke keadaan semula, tapi dia bernilai positif melebihi apa yang awalnya seperti itu. Ini ada 9 ciri-cirinya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi untuk menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini tentang restitusi. Nanti kita akan cobakan mengimplementasikan restitusi ini menjadi segitiga restitusi. Jadi ketika kita sudah paham apa itu restitusi, maka cara terbaik untuk menanggulangi permasalahan siswa nanti kita bisa lihat dengan metode segitiga restitusi nanti. Nah, berikutnya ada yang namanya keyakinan kelas. Tadi setelah sistem kontrol sudah kita dapat, lalu kebajikan universal sudah kita dapatkan, berikutnya adalah keyakinan kelas. Ya. Kenapa tidak peraturan? Kalau biasanya di awal tahun kita selalu membuat kesepakatan kelas ya, gitu. Tapi untuk tahun ini nggak tahu nih, mungkin panjang catatan ya. Seharusnya saat awal pembelajaran itu kesepakatan kelas dibuat supaya pembelajaran ke depannya itu bisa kita ya, supaya tertib gitu ya. Nah, tapi ternyata ke sininya peraturan atau kesepakatan kelas itu berubah menjadi keyakinan kelas, namanya keyakinan. Nah, apalagi ini ya? Keyakinan kelas, ya kan? Contoh nih, mengapa kita harus menggunakan helm saat mengendarai motor? Kira-kira kenapa? Untuk keselamatan. Itu keyakinan, ya. Supaya nggak panas. Ya, jadi kalau peraturannya kan, kalau kesepakatannya misalkan kalau polisi ya, kalau menilang kita misalkan nggak pakai helm, kita udah tahu kan bahwa kesepakatannya kalau naik kendaraan adalah menggunakan helm, spion kanan kiri ada misalkan. Sekarang pakai sepatu atau pakai sendal di ini kan nggak?
ya. Jadi pas turun kan di lampu merah Margo ya, depannya bukan Margo sih, ke yang mau ke Beji tuh, sebelah kanan kan ada lampu merah tuh. Pas lampu merah turun kaki sebelah kiri, angkot lewat gitu kan. Ya kali terus gitu kan. Ya, jadi kalau pakai sepatu ternyata itu amannya. Dan sepatunya itu saya untungnya pakai sepatu yang depannya besi gitu. Yang tadinya melengkung jadi lurus sepatunya. Nah, gitu. Ya, untungnya gitu. Jadi ternyata itu tahun 2000 berapa? 16 18. Ternyata dipakai sama polisi gitu ya. Jadi diwajibkan gitu. Itu dari saya kan. Iya. Kayaknya sih gitu kayaknya. Ya. Jadi alhamdulillah gitu ya. Itu pakai sepatu. Tapi kalau pakai sepatu kayak gini juga kalau lindas sama angkot ya lumayan ya pupuknya lepas paling ya. Jadi perlunya keselamatan ya, untuk keselamatan gitu. Lalu mengapa kita harus memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak untuk keselamatan dan kesehatan. Nah itu nilai-nilai kebajikan itu menjadi nilai keyakinan. Jadi apa yang kita yakini di tempat ini akan sama nanti dengan di tempat lain, itu namanya keyakinan. Tapi kalau peraturan belum tentu. Jadi keyakinan itu nanti ketika kita bawa di kelas, itu di kelas A dengan kelas B pasti sama keyakinannya gitu. Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan misalkan? Untuk menghormati teman-teman yang lain yang tepat waktu, untuk menghormati panitia dan sebagainya. Nah itu keyakinan yang universal, yang sama di setiap tempat gitu. Jadi sekarang namanya bukan sepakat kelas lagi ya, tapi keyakinan gitu. Nah ini ada lingkaran yang paling tengah itu peraturan kelas yang biasa kita bikin ya. Ternyata skupnya itu kecil, ya. Skupnya sangat kecil sekali bahwa peraturan kelas itu hanya di kelas saja. Tapi kalau keyakinan kelas itu menaungi peraturan kelas, jadi keyakinan kelas itu bisa sangat ada juga di dalam peraturan kelas gitu. Nah ini yang mengakibatkan lingkungan jadi positif. Nah setelah lingkungan positif maka ini akan jadi budaya, yang namanya budaya positif gitu. Jadi budaya positif itu salah satunya bisa dengan membuat suatu keyakinan kelas yang nilai-nilainya itu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sangat bisa diterima gitu untuk semua kalangan. Oke, coba kita lihat. Sebelah kiri itu kesepakatan kelas. Jadi sebelah sini ya. Sebelah kanan kesepakatan kelas juga, tapi ada perbedaannya. Kira-kira yang mana keyakinan kelas? Yang sebelah kiri, yang dari TK atau Dharma? Atau sebelah kanan kira-kira menurut Bapak Ibu? Ini kan kesepakatan kelas nih. Nah, dari kesepakatan kelas ini kira-kira mana yang merupakan keyakinan? Keyakinan mana? Sebelah sana. Ini kiri, ini kanan. Ya. Ini disleksia? Diseleksi ya. Bisa tahu dari seleksi aja udah. Jadi kanannya kanan dari Bapak Ibu aja ya, sebelah sana. Berarti yang keyakinan yang mana? Semuanya keyakinan. Oke, kita lihat coba ya. Yang sebelah kiri, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Seperti kalau sebelah kanannya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Gimana Bu?
punya keyakinan. Oke, ini kita lihat ya. Ada yang lain? Teori yang lain? Kalau dari kira-kira ya tahu ya. Oke. Bicara gimana? Bahasanya nggak tahu ya. Ya, nanti kita lihat ya apa itu keyakinan yang kanan belakang kiri gitu ya. Nah ini contohnya. Contoh keyakinan kelas, ini kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu bersenang-senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kalau kita lihat dari itu, saling menyayangi, saling menghargai, ya. Nah, kita lihat lagi. Yang keyakinan kelas 5 nih, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Senantiasa membantu. Ya. Biasanya kalau saya membuat kesepakatan kelas, saya nggak gini-gini amat ya. Ya. Biasanya kalau kita bikin kesepakatan kelas, datang tepat waktu gitu ya. Terus gunakan buku big book misalkan. Kalau saya gitu ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Nah ternyata ada yang namanya keyakinan kelas kayak gini ya. Yang kelas 7 coba kita lihat. Kalau yang kelas 7 ini berdasarkan kategori hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Kalau yang hormatnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau yang bekerjanya, kami yakin bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Lalu kategori diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah ini salah satu kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Keyakinan kelas, ya keyakinan kelas, gitu. Oke, sekarang ini ada peraturan di sebelah kiri. Kira-kira keyakinan kelasnya itu apa gitu? Ini sudah saya kasih. Jadi nilai kebajikan yang dituju atau keyakinan kelas itu keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan dan lain-lain. Nah, untuk yang peraturan sebelah kiri dipadankan dengan yang tadi itu, kira-kira apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka itu adalah, coba Bapak Ibu ditulis di buku, nanti kita akan samakan. Kira-kira jawabannya benar atau enggak ya? Tugas pertama. Nggak usah, ini aja. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Pilihannya adalah diisi dulu ya. Nanti kita sama-sama. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Nah kira-kira apa tuh? Peduli atau kejujuran atau keamanan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah kira-kira itu apa tuh? Keadilankah, kehormatankah, integritas atau kejujuran. Dilarang melakukan kekerasan. Nanti di sebelah kanannya bisa lebih dari dua kategori ya. Misalkan bisa aja dia keselamatan dan kesehatan misalnya gitu ya. Keselamatan, kesehatan gitu. Boleh lebih dari 2. Dilarang menggunakan narkoba, ini tadi saya sebutin tadi ya. Boleh lebih dari 1 ya. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Kira-kira itu apa? Kebajikan yang akan di dunia. Menggunakan masker. Nah satu lagi itu kelihatan.
Nah, jawabannya nggak ada. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari di kelas atau koridor. Sudah? Belum. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Nanti cek sebenarnya ada berapa nih? 8-8-nya. Berarti 100% sudah paham tentang keyakinan kelas. Hah? Sudah? Sudah cek ya jawabannya ya? Belum. Berarti kita melatih kejujuran. Yang pertama itu selalu kembalikan buku, dilarang mengganggu. Tanggung jawab, coba ya. Ya, tanggung jawab. Teknis ya. Dilarang mengganggu orang lain. Itu menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi boleh lebih dari satu ya. Komitmen sama menghormati. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Ini dengan keselamatan dan keselamatan. Yang terakhir itu tidak terlihat. Apa tuh? Keselamatan. Ya, keselamatan dan keamanan. Oke, gimana nilainya? Oke, luar biasa, luar biasa. Nah, ketika kita sudah memiliki keyakinan kelas, sudah kita buat, dan itu harus bersama-sama dengan murid. Jangan kita yang bikin sendiri, ya. Kita sodorkan, saya bikin sendiri nih. Kita sodorkan tatangan. Ketua kelas harus tatangan, ya. Itu namanya pemaksaan, ya. Tapi cara membuat keyakinan kelas itu bersama-sama dengan murid atau siswa. Nanti kita akan lihat bagaimana prosedur cara membuatnya ya. Tapi ketika sudah mendapatkan keyakinan kelas, maka untuk memperdalamnya itu lakukan setiap 2 minggu atau minimal sebulan sekali untuk mendalami. Nah, cara mendalaminya itu menggunakan tabel T dan tabel Y gitu. Jadi ada teori ya, ada tabel T dan tabel Y. Selama ini kan kita enggak ya. Ketika kita sudah bikin kesepakatan kelas, ya udah belas aja gitu ya. Paling kalau ada yang melanggar, kita perlihatkan ini, gitu. Tapi ternyata teorinya adalah ketika sudah kita yakini bersama dengan siswa atau murid keyakinan itu, maka untuk anak supaya lebih paham, lebih menjiwai, itu dilakukan secara rutin, ya minimal sebulan sekali lah, jangan frekuensi terlalu cepat ya, sebulan sekali. Itu dengan model T dan model Y. Apa itu? Model Y itu seperti ini. Yang atas terdengar, sebelah kiri terlihat, sebelah kanannya berperilaku. Ya. Kalau yang model T-nya itu baca ya. Iya, tampak seperti, lalu tak tampak seperti gitu ya. Nah, itu nanti ada kategorinya yang hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nanti kita lihat seperti ini contohnya. Kalau modelnya Y yang sebelah kiri, kalau yang terdengar berarti satu orang berbicara, saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Lalu terima, tolong ya, boleh saya pinjam, nanti akan saya segera kembalikan. Nah, itu kalimat-kalimatnya, contoh-contoh kalimat
dan berperilaku juga ada contoh-contoh kalimat yang nantinya. Kalau modelnya T atau tabel tampak seperti misalnya datang tepat waktu, lalu tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Jadi ketika kita sudah meyakini dengan murid kita itu kesepakatannya atau keyakinannya itu adalah datang tepat waktu, maka kita mengingatkan kembali sebulan sekali misalkan, ya, dengan model kalau saya lebih enak yang model T, jadi ada kanan kirinya. Jadi tampak seperti datang tepat waktu, tidak sepertinya berarti sering hadir terlambat. Tapi ada opositnya ya, ada negatif positifnya. Gitu. Menyapa teman dan guru setiap hari, tidak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak tampak sepertinya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, ini adalah model untuk memperdalam keyakinan di kelas. Saya akan perlihatkan bagaimana cara menyusun keyakinan kelas. Nah, ini prosedurnya. Kelihatan ya? Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Langkah pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas. Jadi kayak cocoknya untuk wali kelas sepertinya, ya. Nanti untuk guru mapel juga berarti kalau untuk yang wali kelas berarti umum tentang kelas itu. Mungkin nanti untuk guru mapelnya itu khusus untuk guru mata pelajarannya misalnya tentang keyakinannya itu. Ya, jadi langkah pertama adalah si muridnya itu diminta untuk curah pendapat mereka kita tampung, gitu ya. Lalu yang kedua mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas atau dimanapun ya, dimana semua anggota kelas bisa melihat. Jadi ketika kita bagikan not misalkan kecil-kecil nanti diisi lalu tempel di depan, nanti teman-teman yang lain bisa keliling gitu, melihat oh punya temannya itu seperti ini, oh punya temannya itu seperti ini kayak gitu. Yang ketiga, susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif jadi positif. Jadi kalau ada yang menuliskan bentuknya negatif, kita rubah menjadi yang positif. Misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kita rubah menjadi berjalanlah di kelas atau di koridor. Gitu. Jadi nilainya nilai positif. Jadinya. Lalu yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapatkan bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan. Jadi biasanya peraturan-peraturan ya, karena kita sudah biasa dengan itu. Nanti ajak murid-murid untuk menentukan nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu yang tadi itu, ya, kesehatan, menghormati dan sebagainya. Lalu yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaliknya, keyakinan kelas tidak terlalu banyak, berkisar 3-7. Jadi membuat keyakinan kelas itu jangan sampai satu halaman full ya, jangan banyak-banyak. Kalau di sini 3 atau 7 supaya gampang ingatnya, si murid atau siswanya itu gampang mengingatnya. Jadi kalau banyak-banyak itu malah nggak ingat nantinya. Lalu setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut termasuk guru dan muridnya. Jadi ketika sudah fix nih, misalkan ada 7, maka tanda tangan guru dan
muridnya, tidak perlu semuanya, tidak ketuanya saja. Misalkan di samping kanannya dikasih space bar. Setelah itu yang terakhir adalah keyakinan kelas bisa ditempel di dinding kelas yang mudah dilihat, jadi bisa di print pakai poster berarti. Jadi kalau saya selama ini memang kalau bikin kesepakatan kelas itu adanya di gurunya, ya. Jadi ketika anaknya ada kesalahan, kita nyari-nyari dulu mana ya kemarin saya buat bagian ya. Nah, bagusnya itu ditempel, bikin posternya yang poster A3 lah, yang terlalu besar itu di depan kelas. Jadi ketika anak melanggar tinggal tunjuk aja. Ya itu kan yang buat kalian keyakinan kelasnya gitu kan. Jadi gampang gitu. Dibandingkan dengan kita nyimpen sendiri, nggak tahu kemana gitu. Ya kalau saya administrasi kurang rapi dibandingkan Mustinda ya. Kalau Mustinda rapi banget tuh administrasinya. Ya. Jadi seperti itu. Kalau yang tidak terdiri administrasi lebih baik ditempel di kelas saja. Takutnya hilang. Nah ini tahapan untuk cara membuat keyakinan kelas. Nanti ini boleh dicoba di semester 2 aja kali ya, dicoba-coba dulu aja gitu. Jadi kalau yang semester 1 UPAD membuat kesepakatan kelas, nanti bisa dicoba di semester 2 ya. Diganti kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas gitu. Ya, keyakinan kelas. Yang tadi saya sebutkan, jadi ketika kita sudah membuat poster menempelnya di depan, maka perlu langkah-langkah untuk mengingatkan tentang keyakinan tersebut. Itu dengan model yang tadi, model Y atau model T ya, seperti yang ini. Nanti ini kalau bisa nanti bisa dibaca lagi. Bisa. Ya. Ini ilmu baru buat saya juga ya. Jadi apa yang saya yakini ya awalnya kesepakatan kelas ternyata lebih baik ada yang namanya keyakinan kelas karena itu lebih universal adanya. Yang udah selesai Oke, sudah jam 12 ya. Nanti kita lanjut lagi setelah makan siang. Ada makan siangnya nanti jam 1 ya. Jam 1 kita kembali lagi. Nanti tanya jawabnya setelah jam 1 siang aja setelah makan. Ya. Isi tenaga dulu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari pasangannya. Oke. Oh, pas banget nih, dua-dua. Mas ya? Dapat semua? Dapat. Keingetan gitu. Oke, jadi permainannya semuanya berpasangan. Nanti biasa boleh pakai 5 jari atau 10 jari terserah aja. Ya, permainannya 3 kali pengenaan, 3 kali sweep. Terus siapa yang menang nanti gitu ya. Kalau sweep ulang lagi gitu. Misalnya contoh saya dulu nih 2. Nah jadi cepat-cepatan nyebutin. Gitu. 1. Berapa aja? Jari berapa aja? 6. Nah gitu. Jadi kalian. Anda sudah sendiri. Dapat tangan sendiri.
depan nanti lomba Bisa jalan juga. ini lagi. Kalau lomba lagi sampai dapat satu menang. Oke, ini perkalian nanti tujuannya ya buat lomba itu supaya lebih mengingat kembali perkalian-perkalian tanggal 5 sampai kelas 10. Gitu ya. Kalau Oke. kalian dulu. 1, 2, 3, silakan. Oh, sama ulangi kembali. Kamu ulangi. Ini boleh dibawa. Bapak barengan, Pak. Dua tangan boleh. Ya. Ya. Kalau ini udah menang satu. Yang lain babe kalau ya. 2, 3. Sudah bisa. Siapa? Saya menyerahkan kepada Anda. Guru matematika yang menang siapa? Ya. Saya kan tadi sudah maju, saya bagi-bagi. Pokoknya ngomong lawan Yang menang ke depan. Yang menang di depan. Ya. Ayo sini. Siapa yang melawan saya? Cita menang. Itu melawan saya. Yo. Oke, berikutnya yang menang lawan yang menang. Yo. Siapa ini? Bebas, bebas, pilih lawannya. Oke, 1, 2, 3. 20. Terus ya, Pak Irfan kebanyakan kayaknya. Menang, Cita. Siapa? Dinda. Oke, yang menang dari ketiga ya. Oke, yang menang berarti Pak Irfan, Pak Helmi sama Miss Dinda. Oke. Kalau bertiga agak sulit. Pak Nopir tadi saya bertanya ya. Pasti gini dia ya. 5. 5. Ya, belum sabar. Ayo guru matematika nih, main bahasa. Simba. Kali lagi. Satu lagi. Dua lawan satu. Dua sama. Terakhir. 2, 3. Kalau dia, udah. Udah, berarti udah 3 orang aja. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Susah kalau 3. Bisa. Lumayan ya. Jadi ini kembali perkalian. Kalian 3 kali berturut-turut kalah. Ini namanya strategi.
bilang, "Oke, ada juara dapat deng-deng ya kan?" Nah, ternyata setelah ditelusuri oleh para peneliti ya sih. Jadi kita memberikan penghargaan, memberikan hadiah dan sebagainya itu ternyata negatif gitu. Pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ya. Lalu penghargaannya menghukum, penghargaan melalui ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan menurunkan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi fisik. Bapak kalau cuma pengen ngalahin aja orangnya gitu. Ya, tapi harga diri ya, harga diri ya. Nah itu namanya adalah yang ini intrinsik tadi tuh. Nah, apa namanya motivasi intrinsik, ya. Kalau misalkan seperti itu nggak masalah, tapi kalau dikasih hadiah itu mengurangi motivasinya. Jadi motivasi kita kan tujuannya itu tadi adalah untuk mengingat kembali perkalian, misalkan 1 sampai 10 misalkan, ya. Tapi kalau kita diambil dengan hadiah, maka itu akan mengurangi 8 penghargaan tadi itu, ya. Seperti mengurangi penurunan kualitas, mematikan kreativitas dan sebagainya itu. Nah, karena kita udah terbiasa ya memberikan penghargaan gitu, tapi sekali dua kali nggak masalah, ya. Tapi jangan seringan. Seringan juga takut. Iya, juga takut. Motivasi intrinsik itu apa? Oke, motivasi intrinsik itu apa? Nah, nanti kita akan jelaskan. Jadi tadi ada eksternal dan internal itu ya. Ada intrinsik, ada ekstrinsik nantinya. Ya, nanti kita lihat di halaman berikutnya. Nanti ada penjelasannya, Yes. Oke, nanti ini adalah sebelah kiri saya tindakan guru, lalu sebelah kanannya itu hukuman atau konsekuensi, ya. Jadi Bapak Ibu tolong dicek, misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah itu adalah hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Oke, maka ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Nah, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tambah 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Coba kita lihat. Apa bedanya? Nah, ya, yang pertama hukuman, benar, ya. Yang kedua lari mengelilingi lapangan basket hukuman. Nanti dua dan terakhir itu apa bedanya gitu ya? Sama-sama mengelilingi lapangan itu ya. Murid diminta untuk push up itu dihukum karena hukuman. Ya, menggantikan kertas tugas konsekuensi karena setelah dia coret maka berikutnya dia harus mengganti kertasnya, berarti itu konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Saat menyenggol dia salah, harus mengganti, berarti ada konsekuensinya. Murid disuruh menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Pak, kan emang di sekolah pakai sepatu seharian. Kayaknya tidak menggunakan. Kayaknya typo ya. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali selama 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini apa bedanya dengan yang kedua? Kalau yang kedua itu tidak ada hukumannya. Kalau yang PJOK kan memang dalam bidangnya analis itu. Ya, jadi pas pelajaran PJOK yang terakhir itu kan, ya konsekuensinya karena dia terlambat maka suruh keliling. Kalau yang kedua itu Terlambat ke sekolah. ke sekolah, ya. Bukan pelajarannya gitu, ya, bukan mata pelajarannya. Jadi Nah. kalau yang konsekuensi berarti harus selaras gitu ya. Ya, jadi hukuman itu biasanya refleks kita memberinya itu. Ya, misalkan saya menemukan anak misalkan keluar kelas di jam pelajaran ke kantin misalkan, itu refleks saya marahin misalkan gitu ya. Suruh anak-anak suruh lari keliling lapangan misalkan, itu refleks terus itu namanya menghukum. Berarti kalau kayak gitu bisa dikonsekuensi kamu keluar kelas lebih lama daripada yang lain.
Nah, itu konsekuensi. Nah, gitu. Jadi menghukumnya karena ada suatu alasannya. Jadi sesuai gitu jadi. Nah, kita lihat lagi hukuman dan konsekuensi. Nanti kita akan lihat perbedaannya apa, ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Gitu. Hukuman membuat anak sakit tidak fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya. Jadi kalau hukuman itu jangka waktunya itu rasanya kan lama, apalagi kalau ke hati masuknya, yang dimasukin ke hati. Baper. Karena mungkin Bapak Ibu juga pernah waktu sekolah, ya, misalnya Bapak Ibu ditegur oleh seorang guru gitu ya, dan sampai saat ini juga masih terasa, masih teringat gitu ya. Ketawa tuh pasti paham loh. Ya. Nah itu kalau misalkan dia jangka waktunya lama, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu biasanya jangka waktunya pendek. Anak membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi dia anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Lalu hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, berikutnya mendorong anak agar mudah menjelaskan diri. Hukuman konsekuensi yang buruk, kalau konsekuensi yang baik, dan sebagainya. Nah itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Ya. Nah setelah tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, ada lagi satu lagi namanya restitusi. Apa ya? Kita lihat dulu ya perbedaannya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalkan dari anak terlambat 15 menit suruh push up gitu ya, itu kan hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi gitu. Tapi kalau restitusi merupakan pilihan. Lalu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Lalu hukuman murid atau anak akan tersakiti, kalau konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman, kalau restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, mulai ada perbedaannya ya. Hukuman perilaku pasif agresif meningkat, kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, kalau restitusi masalah terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau muridnya nggak takut sama sekali, ya sistemnya tidak akan berjalan. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi yang terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Tapi kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah titik kamu harus, nah itu kalimatnya. Kalau konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih, nah itu kalimatnya. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah, dari kalimat baiknya. Lalu terakhir, murid anak membenci peraturan kalau dihukum. Kalau konsekuensinya, murid anak menghormati peraturan. Kalau restitusinya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi secara tidak langsung hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral. Kalau restitusi itu positif. Jadi kita nanti arahnya itu adalah ke restitusi. Kalau selama ini kita menghukum, ya, lalu yang netral itu ya konsekuensi. Nah lebih bagus lagi itu kita diarahkan ke restitusi supaya anak itu positif semua itu, dari atas sampai bawah itu positif semua. Nah itu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia, ya. Setelah tahu
dan solusi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup, untuk kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Ya, guru sebagai penghukum, guru sebagai orang pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Ya, sudah pernah kita lakukan semua ya. Sebagai penghukum ya, ya, membuat orang merasa bersalah, benar ya? Oke, kalau dimarahin sama gurunya, orangnya jadi merasa bersalah ya. Sebagai teman ya, sebagai pemantau ya, sebagai manajer juga ya. Tapi ini nanti kita diarahkannya adalah ke paling ujung, ke arah manajer. Ya. Nah, coba kita lihat. Manajer kelas. Manajer kelas. Ya. Perkenalkan. Kita lihat perbedaannya ya. Kalau penghukum, guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi penghukum itu iya, kayaknya saya kenal bersama. Lalu membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya dikritik, ibu kecewa, nah itu membuat merasa bersalah. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah itu jadi kayak teman lah itu gurunya itu. Jadi kalau anaknya salah, terus membuat alasan-alasan apalah gitu ya. Nah itu sebagai teman. Lalu pemantau, sebagai penghitung dan mengukur. Jadi sebagai pemantau itu ada seperti supervisi gitu ya, supervisi gitu ya. Manajer mengajukan pertanyaan dan apa tuh? Ya, pertanyaan, mengajukan pertanyaan. Lalu guru berkata, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, rasakan itu kalimatnya kalau penghukum. Kalau orang membuat merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali dan pastinya ibu stres. Ya kalau kita ngomong kayak gitu, anak kira-kira merasa bersalah apa ya? Ibu udah capek-capek ngajarin kalian. Jadi kalau anaknya tahu diri ya. Ya, siapa ya? Lalu teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah itu guru dan teman sejajar ya. Dengan murid sejajar. Pemantau, apa peraturannya? Nah, jadi kalau guru sebagai pemantau itu disebutin tuh yang aturan-aturannya itu. Lalu sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu sebagai solusi biasanya pemecahan masalah. Hasilnya, penghukum memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, itu kalau dihukum seperti itu. Kalau pembuat orang bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau teman, ketergantungan. Jadi tergantung dia si muridnya itu pada gurunya. Pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kalau nggak ada pengawas, ya plus gitu ya. Kalau manajer, menguatkan pribadi. Lalu kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dan sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, kalau penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya. Kalau orang merasa bersalah, maafkan saya. Kalau teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu ya. Jadi ketika si muridnya itu udah dibela-bela, terus pada kesempatan ternyata dia gurunya ada masalah juga dengan muridnya itu, muridnya berkata seperti itu. Oh ternyata ibu begitu ya. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah itu kalau kata muridnya. Kalau sebagai manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Nah itu kata muridnya. Terakhir dampak pada muridnya nih, penghukum
dia mengulangi kesalahan, gitu ya. Jadi pernah nggak Bapak Ibu menemukan orang yang dihukum selesai gitu, biasanya nggak lagi gitu? Biasanya mengulangi biasanya. Kalau saya nggak boleh Pak, tapi mencoba yang baru. Iya. Gimana? Iya. Kayak kemarin di kelas, Menambah kesalahan baru. di kelas 11 IPA, Putri Basma dengan Katia kan di dulu. Saya sudah kasih penguatan selesai. Hari berikutnya sama orang kedua keluar ke tempat Nurul lagi masuk kuliah. Direbut. Izinnya ke Pak Novin, kamar mandi, belok Kantin. ke kantin, pesen makan. Maaf ya Miss, melakukan kesalahan lagi, membuat ibu kecewa. Cium tangan. Kayak gitu. Jadi ternyata kalau dihukum itu enggak sekali beres itu, tapi dia Salah lagi. Gue langsung mulai lagi dengan masalah yang lain gitu. Iya, dia mencoba yang baru. Iya. Ini nggak boleh, oh ini nggak boleh. Berarti yang ini ya, gitu. Mana Pak? tasnya mana? Ini. Oh. Yes. Lalu kalau membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri, ya. Jadi kalau ya seperti itu ya, kalau misalkan kita buat mereka merasa bersalah, biasanya mereka merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung, jadi muridnya ketergantungan pada gurunya. Kalau sebagai pemantau, menitik perhatian pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, mudah-mudahan nanti kita majunya ke arah kanan sana, ya, dari penghukum sampai ke manajer. Katanya sih yang paling baik adalah sebagai manajer. Apa bedanya hasil sama dampak Pak? Hasil dan dampak. Kalau ini apa, penghukum itu menghasilkan seorang berberontak, ya. Dampaknya dia mengulangi lagi kesalahannya. Jadi kalau hasil itu biasanya ketika dihukum, ya dia akan merasakan kayak misalnya begini, kita hukum dia lari 5 kali keliling lapangan, ya. Maka nanti hasilnya dia menjadi orang yang memberontak, atau kayak tadi Bu Leni, dia mencari kesalahan kembali, walaupun satu kesalahan dia sudah diperbaiki, dia akan cari lagi gitu. Tapi kalau dampaknya itu biasanya ke jangka waktu lama dia, jangka waktu panjang lah gitu. Waktu panjang, walaupun dia udah lulus, nanti berdampak dia, hasilnya gitu. Jadi pendidikan kita akan berdampak sampai dia lulus, sampai dia tua gitu. Kalau hasil dia saat itu juga langsung. Nah, coba kita lagi ya, tugas lagi nih. Di sebelah kiri ada pernyataan-pernyataan, sebelah kanan posisi kontrol. Membuat orang merasa bersalah. Iya, membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Oke, sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Ayolah, lakukan demi teman. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantau ya, mantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Buat orang merasa bersalah. Coba lihat. Ya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu untuk membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah, lakukan untuk teman yang dapat stiker bintang, memantau, menyelesaikan masalah manajer. Kamu selalu menghukum, itu yang digaris bawahi ya, yang kata kuncinya itu. Gitu. Kecewa sekali, tidak pernah lakukan demi ibu, stiker bintang, menyelesaikan masalah. Selalu, kalau selalu itu berarti kesel kan ya. Dia menjustifikasi Iya. ya, Selalu menghukum Berarti ya. kalau yang itu mesti dia hukum, ya kan? Iya. Plus minus nolnya ya, nggak mengenang. Oke, sekarang kita ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi?
Jadi segitiga restitusi itu bentuknya segitiga. Pasti dong. Dia memiliki tiga sudut, ya kan? Tiga sudut sama besar, memiliki Kalau seperti itu apa namanya? Posisi. Sama sisi. Jadi paling bawah dasar itu menstabilkan identitas. Lalu sisi kiri itu validasi kebutuhan. Kalau sisi sebelah kanan itu menanyakan keyakinan. Yang mana duluan, Pak? Nah, biasanya kita yang menstabilkan identitas dulu, lalu validasi kebutuhan, lalu menanyakan keyakinan. Kiri dulu, Pak. Nah, Kata Pak kanan dulu, Pak, yang baik. yang baik. Cara yang jam ya. mengikuti arah jarum jam. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu konsep guru untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Tapi ini salah satunya ya. Mungkin nanti BK bisa menjelaskan lebih dari ini ya biasanya. Tapi kita yang segitiga restitusi dulu. Jadi untuk bagian dasarnya menstabilkan identitas. Kalimatnya biasanya gini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau misalkan murid punya salah misalkan dia tidur di kelas misalkan. Saya ada, Pak. Nah, di Putri Basma misalkan. Oh, nggak pernah. Bukan Putri Basma. Alisa, Wardani Lukman, sama Aska di kelas Ya. 11 MIPA. Nah, ya kita jangan ngomongin ini di depan kelas. Ya, bangun, cuci muka, cukup bangun cuci muka, ya selesai. Nah, kalaupun harus diselesaikan saat itu juga, maka Bapak Ibu keluar, panggil anaknya, duduk di depan misalkan, lebih enak sambil duduk. Ya kalau berdiri, ya tensinya tinggi, paham? Sambil duduk, kalau duduk masih tensinya tinggi, sambil lesehan. Rebah. Ambil posisi yang paling rendah gitu. Nah, habis itu baru kita tanyanya itu dengan menstabilkan identitas. Misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kalimat-kalimat ini biasanya anak nggak bisa nyangkal. Bandingkan dengan kalimat tidur dulu ya kamu di kelas berapa? Gitu ya. Itu pasti mereka langsung naik juga emosinya. Terus memblok kita. Ya kan? Apapun itu omongan kita benar, tapi dia blok pastinya sama mereka itu karena bicaranya dengan emosi gitu. Tapi kalau bicaranya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, pasti dia jadi adem duluan, gitu kan? Iya Pak, paling iya Pak gitu. Nah, setelah itu baru masuk ke validasi kebutuhan, ya. Misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Curhat sama mereka tuh, iya Pak, ternyata itu saya tidur itu karena malam-malamnya itu ngerjain tugas matematika banyak banget Pak. Terus banyak di matematikanya nggak ada tugas. Ya, itu contoh aja ya. Nah, kalimat lainnya, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, gitu. Setelah validasi kebutuhan, maka kita akan tanya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kan ketika kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas sudah kita buat, maka kita tanyakan kembali tuh yang sudah mereka buat itu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kayak menghormati, ya kan? Kamu kan udah bikin tuh keyakinan kelas menghormati, berarti menghormati teman kamu, menghormati guru, gitu. Lalu kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Gitu. Jadi dipancing seperti itu, sehingga kalau seperti ini seharusnya anak tidak akan ngeblok ya. Nah, ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kalimatnya seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, itu kata kalimat awalnya atau kalimat menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Gitu. Nah, kira-kira kalau kalimat ini diutarakan, apa perasaannya?
gitu ya, nyaman gitu. Jadi anak yang merasa gagal itu akan menjadi lebih positif. Yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, kita tanya kembali nih, kebutuhannya apa tadi kan? 5 dasar kebutuhan manusia ya. Murid juga sama, ya bertahan hidup, ya kan, kasih sayang, gitu dan sebagainya kan itu. Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi 5 kebutuhan, ya, kekuasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, bersenang-senang sama survival. Ya, biasanya itu tujuannya ada 5 itu. Biasanya guru kalimatnya adalah seperti ini, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Itu kalimat untuk validasi kebutuhan. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Untuk melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah itu? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinannya. Ini intervensi 30 detik. Ini kalimat sederhana, tapi bisa berubah segalanya. Ini banyak ya, nanti bisa dibaca sendiri. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan dan sebagainya. Ini kalimat-kalimat pendampingan. Nah, kemarin itu sudah kita dokumentasikan. Jadi saya videokan anak yang ada masalah, lalu kita coba dengan strategi sedikit restitusi berhasil apa tidak gitu ya. Nah, nanti ini videonya ada di YouTube, coba kita lihat. Ini anak bermasalah beneran Pak? Enggak, ini kan Nadia. Tapi ini benar. Jadi Nadia itu sering telat. Nadia kan? Nadia. Jadi saya cek di rekapan absen itu yang otomatis. Itu sebenarnya di atas Nadia ada satu lagi. Nomor absen 1. Ya. Alisa Wardani Lukman. Ya, tapi saat itu dia nggak masuk lagi. Jadi saya jadiin prinsip percobaan ya Nadia aja di bawahnya. Ya. Kalau Alisa 70%. 70%, kalau Nadia 55%. Nah, ini saya bikin berdasarkan skrip juga, jadi saya sudah bikin skrip obrolan. Itu ngapain tuh? Tengok kiri kanan tuh ngapain? Lagi nunggu dia join itu. Belum. Nah, ini kebetulan saya rekam 7.33 ya, jadi selama 3 menit ya di hari-hari itu. Nah, saya rekam aja. Nah, ini skripnya. Jadi mana menstabilkan identitas yang mana nanti kelihatan di sini. Pas banget dia baik banget. Iya, di studio. Nah, ini biasa obrolan pertama ya. Obrolan pertama itu kita sebutin dulu salahnya apa. Dia pasti Ini suaranya lebih kecil ya.
bisa mengatasinya. Nah, Bijak banget Masya Allah. itu dari kata-kata yang tadi. ya. Nanti paling dia pasti bilang iya Pak. Baru bikin podcast aja. Lalu validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Mari kita sama-sama untuk berubah ke depannya. Nyontek ya Pak, nyontek ya Pak. Ada Iya. sambutan. Kalau kayak gitu 10 kali tek. Lalu yang menanyakan keyakinan. Kamu mau menjadi orang seperti apa kelak? Bagaimana kamu memandang diri kamu saat kamu sukses? Nah itu dia pasti ke depan pikirannya langsung nanti. Dia pasti saya menjadi orang yang disiplin baik waktu maupun lainnya. Nah ini testimoninya. Ya, di testimoninya dia bisa terbuka tentang masalah dia. Gitu. Nah, itu tentang praktek restitusi. Nah, kalau dikaitkan dengan teori tadi, kalau misalnya kita punya masalah nih, misalnya terjadi masalah di kantin, ya, ada yang ketumpahan kuah soto. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Siram balik. Masalahnya ini beda unit ini. Anak yang satu unit SMP, anak yang dua unit SMA. Waduh, kita jadi korbannya apa jadi ini? Oh, kita korban. Jadi tersangka. Oh, kita tersangka. Menyelamatkan diri dari begal, kita kena juga. Ya, kalau dari teori tadi, maka untuk teori segitiga restitusi, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke siswa itu seperti apa? Kalimat pembukanya. Misalnya kita panggil nih, yang saya panggil aja ya, SMA biarin aja. Ini ada pertanyaan awal nih. Menstabilkan identitas. Kira-kira apa yang kita lakukan pertama kali? Apa yang kita? Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Nanya kejadiannya Pak. Tadi pertama kronologisnya dulu, habis tahu kronologinya baru yang tadi dulu bilang itu ya. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Bijak banget kan? Setelah itu apa? Coba kita ke validasi kebutuhan dia. Tadi kan kebutuhan dasar manusia itu ini ya, ada 5 nih. Iya, iya. Nih, pertahanan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kira-kira Bertahan hidup. kebutuhannya si siswa yang tersiram itu apa tuh? Kebutuhan hidup, Penguasaan emosi. bertahan, penguasaan, Penguasaan emosi. penguasaan. Karena lawannya SMP, bahwa dia SMA lebih tinggi, dia merasa menguasai wilayah. Penguasaan bisa terjadi, ya kan? Terus bertahan hidup juga sama, dia senior, ya senioritas. Supaya mempertahankan senioritasnya, mau gimana dia? Awalnya baik-baik, pasti dia tensinya pasti akan tinggi nantinya. Nah, berarti untuk memvalidasinya itu kebutuhan dia, kira-kira kalimat mana yang bisa masuk nih? Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk masuk gitu, ya. Tapi kamu tidak melakukannya kan, gitu. Jadi bisa aja dia tanggung jawab atau membuat hal yang mengerikan juga dia, karena dia lebih senior, saya. Nah, tapi dia tidak melakukan kan?
kita menyebutkan kayak gini, pasti anak merasa apa namanya, bahagia gitu, apa namanya, merasa positif gitu ya, merasa apa tindakannya itu diapresiasi oleh kita gitu. Oh iya, oke, saya diapresiasi karena tidak melakukan hal lain gitu kan, walaupun sama-sama nyiram juga ya. Balas. Iya, balas ya. Tapi kan tidak melakukan hal yang lebih gitu kan. Iya, siram dibalas dengan siraman gitu kan. Siraman setiap kali dia sengaja. Iya. Lalu mengenai keyakinan nih, ya. Kira-kira kalimat apa yang cocok Apa ketika yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Bisa masuk. Menjadi orang seperti apanya? Emang masuk? Ketika kamu melakukan itu, apa yang kamu rasakan? Biasanya ini kalimat ada ininya, apa namanya? Sebelumnya ada prolognya biasanya. Nah, kalau kalimat yang ini paling biasanya masuk ke nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau tata tertib sekolah gitu ya, tata sekolah gitu, ya itu. Nah itu contoh kasus seperti itu. Nah masalahnya kalau misalkan ada lagi kasus ya, seperti yang tadi saya dan dulu sebutkan, ketika kita sudah memberikan strategi segitiga restitusi, karena Basma dan Akia itu waktu tidur di kelas saya fisika itu sudah saya panggil ke ruangan, terus kita kasih treatment ini dan komentarnya bagus ya. Jadi dia itu ketika kita kasih ini treatment ini katanya bagus Pak, mendingan kayak gini Pak katanya. Jadi dia tidak merasa di apa namanya, ya di kalau kita mulai di kelas kan dia merasa tidak nyaman gitu ya, itu tidak merasa malu gitu. Tapi kalau seperti ini dia merasa lebih nyaman gitu dan merasa bersalah gitu dan bisa memperbaiki diri gitu untuk saat itu tidur ya, sehingga dia tidak tidur lagi tapi melakukan yang lainnya gitu. Ya, kan mencoba yang baru. Ya, nah gitu. Jadi kesalahan yang pertama tidur itu selesai, masih ada permasalahan lain. Jadi setiap orang itu seperti itu biasanya. Jadi ketika masalahnya sudah selesai, kembali masalah baru gitu. Itu juga nggak apa-apa kita selesaikan gitu. Kita selesaikan karena tidak semua murid itu satu kali treatment selesai gitu. Sama kita ya kalau berobat itu, apalagi kalau gigi ya, gigi itu berapa kali berobat gitu. Ya, jadi kalau giginya berubah, kalau pakai BPJS apalagi, ya. Boleh beli. Iya benar. Ya, jadi ketika datang ke rumah sakit dibersihin dulu, ya kan, selesai, berulang. Seminggu kemudian akarnya dicabut, nanti disuruh lagi seminggu kemudian, terus sampai akarnya itu hilang, apa namanya, jadi bisa dicabut lah gitu. Ya, gitu. Jadi treatment juga sama, nggak bisa sekali dua kali, butuh beberapa kali treatment tergantung berapa banyak atau tergantung siswanya itu kesalahannya dia berat atau tidak gitu. Ya. Oke, baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 2 lewat. Saya ke Bu Cita dulu. Baik, terima kasih Bapak Melani SSI atas paparan materinya. Baik, saya buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu Dewa Guru. Dipersilahkan untuk menanyakan perihal materi yang telah disampaikan oleh Bapak Melani SSI. Miss mau tanya Miss. Kan mungkin selain segitiga restitusi ada teori apa lagi?
Ya. Ini kan mungkin apa namanya siapa namanya siapa nama penggagasnya teori ini untuk problem solving, apakah hanya teori ini aja yang beredar di dunia pendidikan? Sebenarnya ini salah satunya aja. Jadi pakar apa namanya, kalau mulai itu kan BK-nya BK pendidikan ya, namanya konseling pendidikan ya. Nah itu biasanya mereka itu yang memperkasai model-model seperti ini gitu ya. Jadi ini hanya salah satunya yang dinilai baik untuk dunia pendidikan. Ya, sebenarnya banyak, tidak hanya untuk dunia pendidikan, itu juga untuk anak juga bisa gitu. Untuk anak kita juga bisa di treatment seperti ini. Nah, ini adalah yang bikin ini. Nah, ini namanya Dwi Endah Kurnianti. Dia itu berkecimpung di bidang anak-anak ya. Apa namanya? Nah ini dia seorang praktisi di bidang pendidikan anak usia dini. Gitu. Jadi ini hanya salah satunya. Tapi untuk model-model lainnya nanti bisa tanya ke guru konseling biasanya. Tapi ini yang kenapa ini diangkat oleh pemerintah, karena restitusi ini alurnya sudah bagus gitu. Jadi ada alur-alur untuk penyelesaian masalah. Mulai dari budaya positif ya sampai hasil akhirnya adalah teori tentang segitiga restitusi ini. Jadi kalau mau kita ulik lagi, ini banyak tentang dunia fisiologi pendidikan. Baik, apakah sudah cukup jelas, Miss Dinda? Sudah cukup jelas. Apakah ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, Dewan Guru? Nanti kemarin kan Nadia itu saya treatment dengan metode ini kan, saya lihat di bulan September itu 55% ya. Nah berarti nanti kita lihat lagi bulan Oktober ini ya, pertanggalan itu kemarin Bu ini ya, Bu Elina ya, dia ya, sebelah IPA ya. Nah itu saya lihat ada peningkatan di waktu datangnya. Jadi untuk apa namanya rekapannya nanti bisa kita lihat lagi. Tapi kayaknya mengalami kemajuan ya. Dia sudah lebih baik gitu dengan masalah terlambatnya. Makanya sebenarnya untuk absensi kehadirannya itu sebenarnya selain 11 IPA banyak juga yang lain, 11 IPS itu paling banyak namanya. Tapi yang saya treatment cuma satu aja sebagai sampel gitu. Baru satu, nanti kan pada saya akan treatment yang lain. Iya. Setelah dari ilmu ini setiap guru harusnya bisa mentreatment. Sama Pak Nukim, pas Ya. Bapak Ibu guru juga sama. Bisa harusnya. Jadi harus tawar dan ilmu. iya, ada usia itu bilang ini ketika sudah kita menerima ilmu ini, maka Bapak Ibu bisa coba praktekkan, selesaikan sendiri. Ya, kalau sudah selesai, berarti oke. Tapi kalau misalkan dia mulai lagi, baru limpahkan ke BK. Nanti kalau BK yang treatment kan, treatment selesai. Nah, kalau misalkan BK nya juga treatment sekali 2 kali 3 kali itu selesai, maka ke kepala sekolah itu, turunannya kayak gitu. Kepala sekolah 1 kali 3 kali tidak selesai, maka orang tuanya, itu kan ya. Jadi alurnya seperti itu cara treatment anaknya. Gurunya dulu, selesaikan hari itu juga kalau bisa. Misalkan yang pertama nih, saya bisikan anak ngomongnya di luar batas anak, misalkan ngomongnya anaknya misalkan ya, kita panggil keluar gitu ya, dudukin bersama ngobrol gitu ya, selesai kan gitu. Kalau nggak selesai, lempar ke BK gitu.
gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi dengan perimbasan seperti ini diharapkan Bapak Ibu mendapatkan pemahaman baru tentang bagaimana mengelola murid, sehingga nanti kalau di kelas ada masalah itu bisa diselesaikan saat itu juga. Nanti oleh kelas jangan dulu deh ya, karena kayaknya oleh kelas juga banyak masalahnya. Tapi kalaupun mau ya nggak apa-apa, jadi dulu. Ya, tapi biasanya oleh kelas itu pasti tahu lah. Ketika si gurunya manggil ke anaknya, biasanya si gurunya koordinasi dengan wali kelas. Biasanya wali kelas ya, Bu, si ini kemarin sudah saya ini ya, karena masalah ini. Ya, bisa cuma yang informasi aja tahu gitu. Nanti baru ke BK kalau misalnya nggak mampu. Ya. Ya. Berarti ngobrolnya pas di jam pelajaran setelah itu dong? Bisa saat atau setelah selesai. Nanti kalau misalkan memang masalahnya berat, itu nanti bisa di pulang sekolah, gitu kan? Atau enggak di saat jam selesai. Misalkan ibu di jam keduanya nggak ada waktu, nggak ada jam aja, itu bisa 5 menit 10 menit lah bisa ngobrol gitu. Tapi kalau misalkan masalahnya ringan, saat itu juga bisa. Gitu. Jadi tergantung masalahnya apa gitu. Tapi ininya harus di luar kelas ya, Pak, boleh tidak? Jangan dengan teman-temannya. Bapak menjaga Kalau itu butuh waktu panjang kan sama kita apa? Terima kasih banyak Bapak ya. Bapak, Ya, misalnya kan kalau kalian telat kan berarti yang paling melihat itu guru jam pelajaran pertama nih. Misalnya saya jam pelajaran pertama hari Selasa itu sebelah IPA, yang telat si A B C D E gitu kan. Nah, minggu depannya saya nggak tahu kan hari Rabu dia telat, hari Kamis dia telat. Di pelajaran saya udah nggak telat lagi Pak, itu gimana? Nggak apa-apa, berarti yang itu. Tapi di pelajaran saya doang. Ya berarti itu udah bagus. Berarti kan kalau bisa Selasanya telat. Berarti satu anak itu bisa ditreatment bisa lebih dari satu guru gitu. Bisa. Oh, bisa. Makanya kadang-kadang kan siswa itu apa guru kan bisa, guru tidak bisa. Kalau kita sama, solusi bisa semua. Bisa semua. sebenarnya untuk yang perlambatan ini seharusnya itu setiap minggu kita lihat rekapannya, harusnya ya, karena itu sudah otomatis saya buat ya. Bu Laili sudah juga saya kasih Excelnya. Jadi ketika otomatisasi sudah berjalan di fingerprint itu, sebenarnya wali kelas bisa lihat, guru mapel bisa lihat, wakator bisa lihat, kepala sekolah bisa lihat di Excelnya itu siapa aja persentase keterlambatan yang paling banyak. Seminggu itu kita treatment, insya Allah minggu depannya clear harusnya. Kecuali kita tunda-tunda, misalnya, masa seminggu kan aja, sebulan aja, gitu kan. Maka terus menerus tuh kelambatannya, Alicia terus aja, hari Selasanya terus, hari Sebulan terus gitu. Kalau enggak ada treatment gitu. Makanya kita harus bikin sistemnya, mau seminggu, per minggu, atau mau per hari juga bisa. Karena itu udah otomatis bisa terlihat gitu. Jadi kalau misalkan kita pikir nih langsung cek web fingerprintnya, ya kan? Di luar hari Senin ya, kalau hari Senin itu agak lambat masuknya, ya, karena jaringan setelah minggu itu biasanya mati biasanya. Nah itu bisa kita lihat siapa yang telat, siapa yang belum finger. Biasanya kalau saya di Selasa Kamis saya infoin si ini berdasarkan fingerprint belum masuk. Nah nanti harusnya yang tiket keliling kelas siapa yang belum datang, ternyata dia datang tapi nggak finger, masuk finger, gitu kan? Gitu. Nah nanti kalau misalkan BK-nya ingin treatment seminggu sekali, maka rekapannya dilihat siapa yang paling tinggi, ya. Nah, makanya harus di treatment supaya tidak berkepanjangan, gitu. Nah nanti tergantung siapa. Ya, kalau sistem nggak bisa saya yang nentuin. Kalau sistem itu berarti bisa misalkan, oke, seminggu sekali cek kehadiran, panggil orangnya. Nah itu pas sekolah bisa, gitu kan? Gitu. Nanti terserah saya berarti mau seminggu sekali, mau sebulan sekali gitu, untuk treatment anak yang persentasenya di atas 50% gitu. Bisa. Minggu sekali Pak. Ya. Bagaimana kalau seminggu sekali karena sudah terlihat ya. Gitu. Untuk siswanya udah mulai
biar semuanya terdesak gitu. Ya, kalau kemarin kan baru Pak Novi yang sudah melakukan percobaan, kemudian ditularkan kepada seluruh bapak ibu guru. Biasanya kalau saya tanyakan sudah dibilang belum namanya, ada nggak notes-nya, jurnalnya, gitu diisi. Lembar repetisi. Lembar repetisinya diisi nggak, gitu. Karena yang udah itu anaknya bermasalah, maksudnya yang spesialis semuanya, gitu ya. Tapi biasanya saya tanya balik, udah diapain, udah sampai mana, gitu ya. Kenapa? Karena tahun ini lagi dibikin ritmenya itu adalah berjenjang, gitu. Kalau bapak ibu guru waras pasti udah mulai ngerasa nih, siapa yang sering ngadepin orang tua, itu sudah mulai saya lepas. Masalah-masalah yang vital sekalipun, gitu ya. Masalah perkawinan anak itu sudah mulai kelas, rokok itu sudah mulai kelas, tetangga mungkin bertemu dengan kepala sekolah. Tetap kepala sekolahnya pasti akan stay kok kalau ada apa-apa. Artinya semua bisa bergerak bersama, tidak difokuskan kepada sama tim saja, gitu ya, atau Dinda saja atau wali kelas saja. Nah sekarang seluruhnya bapak ibu guru juga sudah bisa melakukan treatment yang seperti ini. Untuk PJ kehadiran ini sudah ada Bu Cita, ya. Ya bismillah, mudah-mudahan kita semua sama-sama, kita gak ada yang benar, gak ada yang salah ya Bapak Ibu, sama-sama berkenan. Gak ada yang benar, gak ada yang salah gitu ya. Artinya kita sama-sama sama-sama belajar, sama-sama punya keinginan untuk memperbaiki diri. Nah itu stage pertama, stage Validasi kebutuhan. nah kebutuhan. Kita pasti ya, karena kita selalu pengen ya anak-anak kita baik, bukan hanya buat diri mereka ya. Dan para pemuda ini adalah para pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Stage 2. Artinya apa Pak? Menanyakan keyakinan. Ya, setelah pelatihan ini kita sudah sama-sama sepakat bahwa semua guru bisa. Ya, tahu ya Pak? Harusnya menanyakan sih. Ya kayak gitu ya. Emang kadang-kadang lupa, mungkin kita perlu apa nih, notesnya dulu kali ya. Sekedar cerita Bapak Ibu, jadi awal pertama kali saya jadi guru di sini, saya mendapatkan jam 24 jam, hampir setiap jam. Yang benar-benar padahal itu semuanya saya 24 jam. 24 jam jamnya reguler sama seperti ini biasa, biasa. Cuma kalau misalnya yang suka saya lakukan di luar jam mata pelajaran itu biasanya saya suka manggil siswa. Pernah satu ketika ada siswa yang marah di kelas, gabungin gitu tuh. Bayangkan? Pernah nggak? Pernah nggak ada yang SD gitu? Satu anak marah, banting pintu. Dia Emang dia kan emosional. Iya, ya. Zaman dahulu Tapi itu nggak marah, tapi sering banting pintu. emang dia tuh saya bukan anak khusus Pak, ya normal, anak normal banting pintu ya. Ataupun misalnya pada satu kejadian karena anak swasta itu saya langsung itu lepasnya. Itu kan satu apa ya? Masalah lah ya saya sama dia. Tapi setelah itu kalau setelah saat kejadian saya tetap melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Nah, di luar dari itu maka saya panggilkan anak itu di luar jam saya mengajar. Nah itu ada kursi, ada meja bundar kan yang di depan itu ya. Nah itu sudah saya panggilkan di situ. Kalau kata kunci saya adalah kita mau 0-0 ya, gitu. 0-0 artinya jangan ada perasaan negatif. Kita sama-sama mau menyelesaikan masalah. Nah, jadi kata kunci saya adalah 0-0 gitu. Yang zaman sekarang adalah diasumsikan dengan stabilitas ya Pak. Nah kayak gitu. Apapun lah bahasanya gitu yang mungkin Bapak Ibu guru juga sudah banyak ya praktik-praktik baik yang suka dilakukan gitu. Ada lagi yang pernah saya ceritakan sama Bu Herlina. Satu ketika saya ngajar di kelas itu almarhum Pak, almarhum
merasa setiap saya mau nanya desain itu selalu ke yang lain. Dia merasa tidak terlayani. Tapi apakah selama ini saya tahu itu tidak? Dari mana saya tahu? Setelah saya melakukan pendekatan personal. Saya sampaikan, saya minta maaf atas kesalahan saya. Dia pun juga sama, maaf atas kesalahannya. Itu yang saya bilang namanya nolong, gitu ya. Jadi apapun itu pengalaman bapak ibu guru untuk anak, selalu jangan pernah marahin anak di depan kita dipermalukan, itu enggak. Termasuk kita yang bapak ibu guru, kalau ada yang misalnya ada yang salah dari kita, gitu, jangan pernah marahin kita di depan umum, lalu di depan anak-anak, gitu. Yang selalu jaga perasaan yang dimarahin itu. Itu pengalaman yang saya rasakan selama saya berada di sini. Baik, itu aja ya. Tapi sebelum selesai, ketika saya melaksanakan praktek ini, sepertinya saya tidak perlu mengeluarkan emosi. Ya, jadi kalau dengan praktek sesi ini, emosi guru terjaga, emosi siswa terjaga, insya Allah seperti itu. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.